Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan tauhid, kenikmatan sunnah, kenikmatan ukhuwah, kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh seorang hamba. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sehingga pantaslah bagi kita untuk memperbanyak pujian dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah membimbing kita, yang telah menciptakan manusia dengan sempurna. Wa subhanallah amma yaqulun 'uluwan kabira. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Falhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan semuanya adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji atau membahas tentang permasalahan al-mahabbah, cinta, atau bedah buku mayat-mayat cinta. Ayuhal muslimun rahimakumullah, di antara sebab pendorong yang mendorong saya untuk membuat buku ini
adalah yang pertama, ketika saya melihat kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat, terutama masalah cinta yang seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, al-mahabbah, rasa cinta. Tetapi di antara mereka ada yang salah di dalam memahami cinta, menjalankan cinta, akhirnya tidak sesuai dengan jalur yang benar. Contohnya, salah satu korban cinta, salah satu pemuda yang ada di samping rumah saya, namanya adalah Mas Slamet. Beliau ternyata adalah salah seorang korban diputus oleh pacarnya karena mungkin beberapa sebab, diantaranya putus cinta dan lain sebagainya. Akhirnya beliau, Mas Slamet, mengambil jalan pintas untuk istirahat selama-lamanya, yaitu dengan gantung diri di kamarnya. Kejadian yang seperti ini, ayyuhal muslimun rahimakumullah, salah satu sebab di antara pendorong sehingga saya menyusun buku Mayat-Mayat Cinta. Dan di daerah yang lain ternyata banyak, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia mungkin, yang mana mereka mengalami seperti itu. Ada yang putus cinta, ada yang kasih tak sampai, ada yang korban cinta dan lain sebagainya, yang akhirnya terjatuh kepada pembunuhan, bunuh diri. Dan yang demikian, ayyuhal muslimun rahimakumullah, ternyata disebutkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, cinta yang seperti itu disebabkan karena qalbun farigh an dzikrillah, hati seseorang kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kosongnya dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya asyaitan dan bala tentaranya menggiring orang tersebut kepada jalan kegelapan, waliyadzubillah. Di antara sebabnya adalah qalbun farig, hati yang kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, dari mencintai surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sehingga
kalau hati sudah kosong, tidak ada zikir kepada Allah, tidak pernah mengingat kampung akhirat, kampung yang kekal abadi, yang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imma ilal jannah wa imma ilan nar, maka orang tersebut akan dihampiri oleh syaitan dan bala tentaranya, waliyadzubillah. Sehingga bapak-bapak rahimakumullah, kedudukan cinta itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Kadang yang namanya cinta bisa bernilai ibadah, dan juga kadang bisa bernilai tabiat, yakni tabiat manusiawi, wajar. Dan kadang yang namanya cinta bisa terjatuh kepada al-ma'asi wa dzunub, kemaksiatan dan dosa. Dan kadang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran, waliyadzubillah. Adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena penuhnya orang tersebut dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dengan mengingat kampung akhirat, dengan mengingat kelezatan-kelezatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari zikrullah, kosong hatinya, bahkan mudah terhempas oleh badai fitnah, badai kehidupan, kemana angin tertiup, dirinya pun terbang bersama angin tersebut. Tidak mengetahui tujuan kehidupan, tidak mengetahui hakikat kehidupan yang dia jalani sekarang ini, tidak mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, tidak memahami tugas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Disebabkan karena jauhnya orang tersebut dari mengingat Allah, mengingat agama Allah, mengingat kampung akhirat yang abadal abidin, kekal selama-lamanya. Bapak-bapak rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya yang namanya cinta itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Al-Imam Sulaiman bin Abdullah rahimahullah, salah seorang cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mengatakan, ketahuilah bahwasanya al-mahabbah, rasa cinta, dibagi dua bagian. Yang pertama, kecintaan yang bersifat mustarakah, beriringan, berbarengan. Yang demikian terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kecintaan yang sifatnya tabi'i, tabiat manusiawi, seperti seorang yang lapar mencintai makanan, seorang yang haus mencintai minuman. Dan kecintaan yang seperti ini tidak mengandung al-ubudiyah,
pengagungan atau penghambaan. Yang kedua, kecintaan yang sifatnya rahmah atau kasih sayang, seperti orang tua yang mencintai anaknya, dan ini juga tidak mengandung pengagungan selama dia tidak menyamakan kecintaannya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau melebihinya. Dan yang ketiga adalah kecintaan yang bersifat musahabah, kecocokan hati. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan selalu bersama orang yang dicintainya. Karena yang namanya berteman, yang namanya berkawan, pasti dia akan memilih kawan yang cocok, teman yang baik, yang sesuai dengan hatinya. Dan kecintaan seperti ini tidak mengandung al-ubudiyah juga, selama tidak menyamai kecintaannya dengan kecintaan kepada Allah atau melebihinya. Dan macam yang kedua adalah kecintaan al-ubudiyah, yang ini terkandung di dalamnya at-tadallul wal khudu' wat ta'zim, ketundukan, kerendahan dan pengagungan terhadap yang dicintainya. Kecintaan yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrikin, mereka menyamakan Allah dengan patung-patung mereka. Al-Lata wal-Uzza wal-Manat dan patung-patung yang lainnya. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang kafir yang mereka dahulunya di dunia mencintai patung-patung mereka, mencintai berhala-berhala mereka, yang mana kecintaannya menyamai, menandingi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di hari kiamat nanti sebagian kalian mengingkari sebagian yang lainnya, sebagaimana kalian melaknat sebagian yang lainnya. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali kalian adalah api neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan sekali-kali tidak ada bagi kalian an-nasirin, para penolong. Kemudian kata Syekh Sulaiman bin Abdullah, ayat ini walaupun turun kepada penyembah berhala, penyembah patung, Al-Lata wal-Uzza wal-Manat dan lain sebagainya, tetapi
ayat ini bermakna umum, dan yang menjadi patokan adalah makna ayat ini, yaitu al-musawah fil mahabbah, penyamaan di dalam rasa cinta. Oleh karena itu, kata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, segala sebab yang mereka jalin akan terputus, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang mereka menjalin cinta, menjalin asbab mahabbah, sebab-sebab cinta yang mereka rajut, yang mereka jalin antara mereka dengan berhala-berhala. Bahkan mereka mencintainya melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab yang demikian akan terputus. Maka pada hari kiamat nanti mereka menjadi musuh dan saling melaknat satu sama lain. Inilah keadaan orang-orang yang menjalin hubungan cinta bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayyuhal muslimun rahimakumullah, bahwasanya tingkatan cinta bertingkat-tingkat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ketahuilah bahwasanya cinta memiliki 7 tingkatan. Yang pertama adalah al-alaqah, hubungan atau ikatan cinta. Dan yang kedua adalah as-sababah, tercurahnya hati seseorang, dia tumpahkan kecintaannya kepada orang yang dicintainya. Yang ketiga adalah al-gharam, yaitu melekatnya rasa cinta di dalam hatinya sampai cintanya tidak akan terpisahkan dari yang dia cintai. Dan yang keempat adalah al-'ishq, yaitu rasa cinta al-hubbul mufrid, rasa cinta yang berlebihan, yang mengandung syahwat. Dan inti pembahasan ini adalah pembahasan hari ini atau pembahasan kitab ini, kita akan membahas masalah al-'ishq, yaitu al-mahabbah al-mufrid, rasa cinta yang sudah melampaui batas. Kemudian yang kelima, asyauq, yaitu sabarnya hati kepada seseorang yang dicintainya secara penuh. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tatayyum, yaitu penghambaan dan pemujaan seseorang terhadap yang dicintainya. Di dalamnya mengandung makna az-zul wal khudu' wa ta'zim, ketundukan, penghinaan dirinya terhadap yang dicintainya. Kemudian tingkatan yang ketujuh adalah al-khullah, adalah kecintaan yang paling sempurna dan penghabisannya, sehingga tidak tersisa sedikit pun rasa cinta kecuali dia curahkan kepada seseorang yang dicintainya. Hal ini sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala mengambil Ibrahim, menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga dijadikan sebagai khalilullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai khalil, kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai al-khalil, kekasih yang paling disayang, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan al-Ishq. Kata Imam Ibn Faris rahimahullahu ta'ala, al-Ishq secara bahasa bimana al-hubbul mufrad, huruf ain, shin dan qaf, yang mananya adalah rasa cinta yang sudah melampaui batas, yang sudah berlebihan sehingga akalnya sudah hilang. Kemudian kata Imam Ibn Manzur rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-Ishq adalah rasa cinta yang berlebihan dan melampaui batas. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-Ishq adalah zawalul akal, hilangnya akal, sehingga orang tersebut sering menghayal hingga gila. Karena orang yang terkena Ishq, cinta buta, cinta yang sudah berlebihan, yang melampaui batas, orang tersebut selalu menghayali orang yang dicintainya, sehingga orang tersebut terkena penyakit cinta atau penyakit asmara. Akhirnya akal pikirannya pun hilang. Dan al-Ishq, ayuhal muslimun rahimakumullah, bisa terjadi kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama, seorang laki-laki yang mencintai perempuan. Ishq, yang mencintai perempuan. Dan ini sifatnya umum, banyak terjadi. Yang melihat akhwat, ya, cakep, ya, manis dan lain sebagainya, tertarik, ya, bahkan mungkin melamun aja setiap harinya, ya. Atau sebaliknya, yang kedua, perempuan yang terjangkit penyakit ini, penyakit Ishq, juga demikian, melihat ikhwan, masya Allah, ya, tinggi, ya, atau ganteng, atau memikat hati, nah, ya, manis dan lain sebagainya. Akhirnya akhwat pun berdebar hatinya.
senyum-senyum ya. Demikian, dan ini wajar. Ya. Masih dalam tingkatan normal. Dan yang ketiga, seorang laki-laki isyq, mencintai laki-laki juga. Dan ini dikenal sebagai homoseks. Keadaan yang seperti ini sudah menyalahi kodrat, menyalahi tabiat fitrah manusia, yang mana fitrahnya laki-laki mencintai perempuan dan juga sebaliknya. Tetapi orang tersebut malah lebih suka atau lebih cinta kepada laki-laki. Nah, waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, seorang perempuan terjangkit penyakit isyq atau mencintai kepada perempuan juga. Adapun di zaman dahulu jarang terjadi. Tetapi keadaan yang seperti ini banyak terjadi pada zaman kita sekarang. Sehingga ya, istilah yang seperti ini bisa disebut sebagai atau bisa dikenal oleh kita dengan lesbi. Ya, seorang perempuan, ya, wanita bergantung atau mencintai ya temannya, ya, dengan berlebihan, bahkan dia merana atau menderita kalau temannya perempuan ini jauh darinya, berpisah darinya. Nah, dan ini adalah penyakit, tidak normal. Bahkan sebagian wanita ya melakukan hubungan seksual dengan wanita yang lain, melampiaskan seksnya, melampiaskan hawa nafsunya dengan wanita juga. Ya, di dalam istilah al-Arab ya namanya adalah al-musahaqah. Ya, mananya adalah lesbi. Ya, sehingga dia selalu ingin dekat kepadanya, gelisah ketika temannya itu jauh darinya, selalu mencintai kesenangan. Ya, bahkan di antara mereka ada yang saling mencium dan lain sebagainya, memegang satu sama lain. Ya, waliyadzubillah. Dan ini adalah penyakit, waliyadzubillah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya penyakit al-isyq ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an kepada dua kaum. Yang pertama adalah kaum wanita, isyqnya imra'atul aziz, imra'atul Fir'aun. Nah, kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana sudah maklum bahwasanya hadhil mar'ah, perempuan ini terkenal dengan kecantikannya, terkenal dengan kedudukannya, terkenal dengan hartanya dan lain sebagainya. Allah kabarkan kisah Imra'atul Aziz yang menawarkan dirinya kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai-sampai membikin makar, wa ghallaqatil abwab, menutup pintu, ditutup sama dia, disuruh masuk Nabiullah Yusuf.
Nah, dirayu supaya berbuat al-fahisyah, yakni zina. Nah, dan ini bukan hanya rayuan, bahkan ancaman. Bukan hanya rayuan, bahkan ancaman dari perempuan ini, dari Imra'atul Aziz, yang mengancam kalau seandainya kamu tidak melakukan, maka aku akan masukkan kamu ke dalam penjara. Sehingga kata Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, sesungguhnya asijn, penjara itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada keinginan-keinginan mereka yang mereka ajak, yang mereka paksa kepada diriku. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah, linasrifa anhu su', agar kami memalingkan dirinya dari asu, kemungkaran atau berbuat jelek, yakni zina, wal fahsya, dan fahisyah. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabiullah Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, memilih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ajakan Imra'atul Aziz, dalam keadaan sudah dirayu di dalam kamarnya, bahkan mungkin diancam untuk melakukannya. Tetapi Nabiullah Yusuf dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasannya, memurnikan, mengikhlaskan al-mahabbah, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau alaihi salatu wassalam lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, daripada ajakan-ajakan mereka kepadaku. Dan yang kedua yang Allah kabarkan adalah isyaknya kaum Lut, kaum homoseksual, dan ini adalah warisan dari kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, wajah ahlul madinati yastabshirun, dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Nabi Lut dengan kabar gembira. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Maka Nabiullah Lut alaihissalam mengatakan, sesungguhnya haula'i dhaifi, mereka adalah tamu-tamuku. Fala tafdahun, maka janganlah kalian membuat malu kepadaku. Wattaqullaha wa la tukhzun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian membuat aku terhina. Qalu, mereka berkata, awalam nanhaka 'anil 'alamin, bukankah kami telah melarangmu wahai Lut dari melindungi mereka, melindungi manusia, yakni laki-laki. Kemudian kata Nabiullah Lut, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Maka Lut alaihissalam berkata, inilah putri-putriku, yakni kawinilah mereka. Kalau kalian normal, kawin ini, akhwat-akhwat ini, nikahi. Jangan dibikin diam aja. Nah,
qala haula'i banatiha in kuntum fa'ilin. Inilah putri-putriku jika kalian hendak berbuat, yakni ingin menikah secara halal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, innahum lafi sakratihim ya'mahun, sesungguhnya mereka terombang-ambing di atas kemabukan, kesesatan, di dalam al-mahabbah, rasa cinta kepada kaum laki-laki. Kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa hadhihi sakrah hiya sakratul mahabbah al-fahishah, mahabbatul fahishah allati la yubaluna ma'aha bi'adlin wala laumin. Kata Imam Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, kemabukan yang seperti ini yang mereka rasakan adalah mabuk kepayangnya mereka di dalam mencintai laki-laki untuk berbuat homoseksual, yang mana mereka tidak menghiraukan orang-orang yang mencela, orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang menghina mereka. Karena apa? Karena akalnya sudah hilang, akalnya sudah tertutup, pendengarannya sudah tertutup, sehingga lebih mendahulukan homoseks al-fahishah daripada mencintai wanita. Kemudian ayuhal muslimun rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan di dalam kitabnya Tariqul Hijratain, kata beliau mengatakan masalah al-mahabbah, masalah al-ishq, masalah cinta, asmara, tidaklah ada seorang yang paling merana, seorang yang paling menderita kecuali orang yang sedang merasakan jatuh cinta, walaupun mendapatkan manisnya cinta, selalu menangis di setiap waktu karena takut berpisah dengannya, menangis tatkala jauh darinya dan menangis tatkala dekat dengannya. Berlinanglah air matanya ketika berpisah dan berlinanglah air matanya ketika berjumpa. Ayuhal muslimun rahimakumullah, sehingga yang namanya al-ishq, kejadian atau cinta, ini bertingkat-tingkat. Kadang bisa sampai menjerumuskan seseorang kepada asyirk wal kufru billah wal iyad billah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, penyakit ini kadang mencapai kepada tingkat kekufuran. Kapan yang seperti itu? Apabila seseorang menyamakan kecintaannya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan lebih besar kecintaannya daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau rahimahullah, maka ishq yang seperti ini, macam cinta yang seperti ini, pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah melakukan kesyirikan, penyamaan di dalam al-mahabbah, rasa cinta. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya.
Ayuhal muslimun rahimakumullah, penyebab terjadinya al-'ishq, pendorong atau penyebab yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang pertama adalah az-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana racun yang ada di dalam tubuh adalah penyebab seseorang terjangkit penyakit, bahkan menggiring atau menyebabkan orang tersebut al-maut, mati. Begitu pula yang namanya racun cinta, kalau sudah bersarang pada diri manusia, racun asmara yang sudah tertancap di dalam hatinya, maka orang tersebut akan merana dan akan menjadi menderita. Wal'iyadzubillah. Karena dosalah seseorang mendapatkan seperti itu, dan karena al-ma'asi dan kemaksiatan seseorang mendapatkan seperti itu. Sebagaimana yang namanya al-ma'asi wa dzunub yu'athir 'ala al-abdan wal qulub wal ahl wa ghairi dzalik. Sebagaimana dosa-dosa dan kemaksiatan sangat berpengaruh kepada badannya, kepada hatinya, kepada keluarganya, kepada orang lain, bahkan sya'a am aba, baik dia rasakan maupun tidak dirasakan. Ketika dia terus bernikmat-nikmat dengan kemaksiatan dan dosa, maka orang tersebut akan selalu mendapatkan kesusahan dan kesusahan. Syam aba, baik dia rasakan maupun tidak dirasakan. Kemudian penyebab yang kedua yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adamul muhafawah al-basar, tidak menjaga pandangan mata. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan mencuri pandangan adalah pengantar kepada syahwat, pada syahwat yang lirik-lirik, ini cewek nih atau akhwat nih cantik, nah terus ya, nah dari atas sampai bawah dia liatin terus, mungkin bisa jadi pingsan saking cantiknya. Nah, atau sebaliknya, akhwat melihat laki-laki, melihat perempuan dari atas sampai bawah, nggak bisa berbicara, diam 1000 kata. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang namanya pandangan mata adalah awal dari kejadian dalam hidup seseorang, kemudian akan melahirkan betikan hati. Kemudian kalau sudah terbetik di dalam hatinya, wah cakep nih, masya Allah, bodinya mantap, manis wajahnya, dan lain sebagainya, maka selanjutnya akan menggiring dia kepada bisikan dan keinginan syahwat. Semakin kuat keinginannya,
maka dia akan menumpahkan syahwatnya, wal'iyadzubillah. Dikarenakan adamul muhafazah 'alal basar, tidak adanya menjaga pandangan. Terus lihat. Nah, dari mata turun ke hati. Ayo. Dari hati dia lampiaskan dengan lisannya, dengan kedua tangannya, dan dengan kedua kakinya. Nah, dan yang namanya al-'ishq atau jatuh cinta atau penyakit asmara ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Sesungguhnya al-'ishq tidak akan terjadi kecuali dua faktor. Ada dua faktor. Apa itu? Yang pertama adalah al-istihsan, anggapan baik. Ya. Ketika taruhlah misalkan si fulan, si Jono atau si Joko ya melihat perempuan yang menawan hati, yang masya Allah ya sampai dia pun ya kadang mau pingsan, ya nggak bisa, bergerak aja nggak bisa, saking cantiknya. Nah kemudian terbetiklah, oh mungkin masya Allah dia juga naksir sama saya, mungkin, naksir, akhirnya ada anggapan baik, gimana kalau saya mendapati fulana, yang masya Allah, demikian dan demikian dan demikian. Anggapan baik. Ini faktor yang pertama. Sayang kalau nggak dikawinin, misalkan, nanti diambil orang. Nah, dan lain sebagainya. Faktor yang pertama adalah al-istihsan, anggapan baik. Nah, sehingga dia terus kejar. Seharinya, wah, nomor HP-nya berapa ya? Alamatnya di mana? RT-nya RT berapa? RT 5 atau RT 10? Tanya tetangganya dan lain sebagainya, cari info. Dengan kekuatannya terus dia kejar. Nah, karena dia anggap perempuan itu banyak kelebihan, dan lain sebagainya, mungkin juga dia naksir sama saya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tama'. At-tama', ambisi, keinginan dia untuk mengejar orang yang dicintai. Sudah pertama istihsan, optimisme, anggapan baik, karena melihat fulana, binti fulan, demikian, rambutnya lurus misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian dia kejar, hari demi hari kita lalui, minggu demi minggu kita lalui, terus akhirnya berhasil. Nah, ini dua faktor. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa mata intafa ahaduma intafal akhar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka apabila salah satu dari faktor saja sudah tidak ada, maka dia tidak akan terjangkit penyakit al-'ishq. Apabila salah satu dari keduanya sudah tidak ada, hilang, maka akan hilang penyakit cinta dari dirinya. Taruhlah misalkan adamul istihsan, tidak adanya optimisme, tidak adanya anggapan baik dari dirinya. Mungkin dia lihat cewek ini cakep, akhwat ini cakep, cewek, perempuan ini cakep, tapi
pas diteliti mungkin akhlaknya jelek. Ya. Kecantikan wajahnya tidak seperti cantik hatinya. Dan ini jarang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, jarang wanita jamalul wajh. Cantiknya wanita, ya, wajah wanita jarang dibarengi dengan cantik akhlaknya. Nah, akhirnya sudah, ya, ngapain dikejar? Ya enggak? Ya enggak? Ya. Nah, taruhlah seperti itu. Masya Allah, ya, dia tertarik, ya, face-nya, wajahnya cantik dan lain sebagainya, bodinya top nomor 9 peringkatnya dan lain sebagainya. Tapi pas diteliti akhlak yang buruk, ya, nah, matre mungkin, ya, ngurus uang orang, ya, akhirnya bikin sengsara aja. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang ditendang, selamat tinggal. Ya. Nah, yang kedua, ya, ada mutoma. Ya. Nah, yang pertama ada istihsan. Ya, mungkin toma ya. Ya, udah dia kejar, tetapi nggak ada nilai positifnya. Cuman satu sisi saja. Nah, disebabkan mungkin karena akhlaknya jelek atau materialistis atau yang lain sebagainya. Nah, akhirnya dia pun istarah. Ya, ngapain lagi dikejar? Ngapain lagi dicari? Untuk apa? Ya, seperti itu. Misalkan. Atau yang kedua, ya, ada mutoma. Ya. Nah, ya, al-istihsan ada, anggapan baik ada. Ya. Nah, dari wajahnya, dari faktor-faktor yang lainnya. Ya, tetapi mungkin dia istri orang, sudah diambil, ngapain dinikahi? Istri orang. Nah, cantik, manis, menawan hati dan lain sebagainya. Kalau istri orang, mau dibuat apa? Ya, mau ngebunuh suaminya. Demikian. Ya. Nah, atau faktor-faktor yang lainnya. Demikian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian, wahai kaum muslimin rahimakumullah. Tadi sampai mana? Baik, penyebab al-'ishq. Ya, penyebab al-'ishq yang pertama adalah adz-dzunub wal ma'asi. Dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan yang kedua adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara penyebabnya adalah tidak menjaga pandangan mata. Sebagaimana tadi dijelaskan. Tidak menjaga pandangan mata. Ya, akan mengantar kepada syahwat, ya, dari mata turun ke hati, ya, kemudian melahirkan betikan-betikan hati, ya, berlanjut, ya, betikan tersebut, ya, dia biarkan, bahkan dia dukung dengan keinginan syahwatnya, dan semakin menguat, akan melakukan dan menumpahkan syahwatnya, wa niyadzubillah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau sudah demikian, bahwasanya kadang rasa cinta bisa mengakibatkan ke dalam asyirk billah wal kufr wal iyad billah dan yang lain sebagainya, mendatangkan malapetaka. Tentu ini adalah penyakit yang mematikan. Ya. Bagaimana tidak?
Bahkan yang demikian banyak terjadi. Jika seorang pemuda jatuh cinta, kemudian ya mungkin ada faktor-faktor sehingga tidak sampai cintanya, akhirnya dia pun bunuh diri, dan yang demikian banyak sekali. Nah, kalau sudah demikian, tentunya kaum muslimin rahimakumullah, yang demikian adalah daun qatil, penyakit yang mematikan, yang hampir seluruh dokter itu menyerah. Ya, diperiksa dadanya, enggak asma, enggak kanker, enggak paru-paru, berdebar terus, terus berdebar setiap harinya. Diperiksa, enggak apa-apa. Besok lagi sakit lagi, murung lagi. Ternyata apa? Lagi kasmaran. Ternyata lagi jatuh cinta. Ngelamun saja. Bahkan mungkin sedih terus karena jauh. Dia di Surabaya, dia di ETS, pacarnya di Bandung. Dia di Surabaya, pacarnya di Jakarta. Akhirnya ngelamun terus. Ada sebaliknya. Tentunya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penyakit yang demikian adalah daun qatil, penyakit yang mematikan. Bahkan seluruh atibba, seluruh dokter-dokter itu menyerah. Untuk memberikan solusinya. Masih adakah jalan untuk menyadarkan dirinya dari mabuk kepayang ini? Masih adakah jalan? Padahal rasa cintanya sudah memuncak. Udah nggak ada pikiran lagi. Udah blank semua. Dan itulah cinta. Yu'mi wa yusim. Bisa membutakan dan bisa menulikan. Yang namanya cinta demikian. Yu'mi wa yusim. Bisa membutakan hati seseorang, bahkan membutakan pandangan seseorang. Padahal bahaya. Tapi yang namanya cinta bisa membutakan. Cinta itu buta. Dan menulikan pendengaran seseorang. Akhirnya ketika dinasihati enggak bisa, enggak ampuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ketika keadaan berat yang seperti ini, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, nukilkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa, alimahu man alimah, wa jahilahu man jahilah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit. Yang namanya cinta juga penyakit. Dia periksa, dokter periksa, ternyata tak ada. Ininya penyakitnya tiba-tiba dia penyakit asmara, penyakit cinta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah akan turunkan obatnya. Alimahu man alimah, orang yang tahu akan semakin tahu. Wa jahilahu man jahilah, dan orang yang bodoh akan semakin bodoh, yakni tidak mengetahuinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah azza wa jalla." Setiap penyakit ada obatnya.
Maka apabila obat tersebut sudah bereaksi mengena pada sasarannya, bari'a biidznillah, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya penyakit ini mempunyai beberapa terapi. Yang pertama, pencegahan sebelum datangnya penyakit, yaitu dengan ghaddun nazar, menundukkan pandangan mata. Sebagaimana pembahasan telah lewat, bahwasanya istirsal terus menerus membiarkan pandangan kita, terus menerus kita biarkan pandangan kita, pandangan mata kita melihat kepada yang tidak halal, maka akan mengakibatkan racun ke dalam hati seseorang. Dan ketahuilah bahwasanya ghaddul basar, ketahuilah bahwasanya ghaddul basar, menundukkan pandangan mata, mempunyai beberapa faedah. Yang pertama adalah dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ghaddul basar, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah pada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Dan di antara faedah yang kedua dari ghaddul basar, menundukkan pandangan mata, adalah orang tersebut akan terhindar dari lemparan panah-panah iblis yang akan mempengaruhi dirinya. Kemudian akan berlanjut kepada betikan hati. Kemudian dari betikan hati akan berlanjut kepada lisannya, kedua tangannya, kedua kakinya, dan melampiaskan hawa nafsunya, waliyadzubillah. Dan faedah yang selanjutnya, di antara faedah ghaddul basar, dengan menundukkan pandangan mata, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dengan membiarkan pandangan mata, dia akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan memisahkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang lainnya, dengan ghaddul basar, dengan menundukkan pandangan mata, maka hatinya akan semakin kuat dan bersinar. Hatinya akan semakin kuat dan bersinar. Sebagaimana membiarkan pandangan mata akan menggelapkan hati seseorang. Kemudian di antara faedah yang lainnya, dengan menundukkan pandangan mata, maka akan mewariskan firasat yang tepat, sehingga dia akan membedakan antara al-haq dengan al-batil. Dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya di dalam kitab ini. Kemudian pencegahan yang kedua, masih dalam sebelum datangnya penyakit, yaitu mencegah
hatinya agar tidak bergantung kepada orang yang dicintainya. Nah, supaya jangan terlalu bergantung sama wanita tersebut atau sebaliknya. Nah, karena kalau sudah bergantung, sudah terikat, maka akan sulit diobati illa man rahimahullahu azza wa jalla. Dan orang tersebut tentunya harus memiliki dua bekal. Yang pertama, dia harus memiliki basirah, pandangan, ilmu yang sangat kuat, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sifatnya mendatangkan ajar, pahala, dan mana yang sifatnya mendatangkan dosa, kemaksiatan dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga selain basirah, dia harus mempunyai azm, keinginan yang tekad untuk bersabar, kuat melakukan yang baik sehingga meninggalkan yang jelek. Walaupun terjadi pergolakan, walaupun terjadi pertempuran di dalam hatinya, dan itu selalu terjadi. Sayang ini. Kalau nggak diambil orang. Nggak ada kesempatan lagi. Si Dewi itu satu-satunya Dewi di kampus ini, misalkan. Nggak ada Dewi yang lainnya. Makanya akhirnya dia kejar dan dia kejar. Ternyata Dewinya, banyak demikian dan demikian. Baik, ini pencegahan sebelum datangnya penyakit al-'ishq. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pengobatan setelah datangnya penyakit al-'ishq ini, kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasanya penyakit ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan tauhidullah azza wa jal, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena orang yang jatuh cinta akan selalu bergantung kepada orang yang dicintainya. Seharusnya dia harus bergantung kepada Allah, tetapi malah bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memutuskan dari pikirannya, menyibukkan lebih mendahulukan kepentingan orang yang dicintainya daripada kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada obat yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, ketika Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dicoba dengan perempuan Imra'atul Aziz. Kecuali al-ikhlas disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan dari pandangannya kemungkaran dan fahsya dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, min ibadina al-mukhlasin, termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, memurnikan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mendahulukan kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengedepankan syariat-syariat Allah, yaitu menahan dari kemaksiatan. Dan ini adalah hakikat taqwa. Karena yang namanya at-taqwa yakni bil jawarih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
di dalam kitabnya Tuhfatul Iraqiyah, beliau menyebutkan, innamat taqwa bil jawarih, sungguhnya ketakwaan itu dengan anggota badan. Dia menahan dari maasi dan dzunub, menahan bersabar anggota badannya agar tidak bermaksiat kepada Allah, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga mulutnya, menjaga kedua tangannya, menjaga kedua kakinya. Naam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah cintanya Imratul Aziz. Sebagaimana tadi telah lewat, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah, walaqad hammat bihi, sesungguhnya wanita itu, yakni Imratul Aziz, telah bermaksud ingin berbuat al-fahisyah, az-zina dengan Nabiullah Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun bermaksud demikian dengan wanita tersebut. Laula ra'a burhana rabbih, andai kata Nabiullah Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Rabbnya, dari Tuhannya, kadzalika linasrif anhu su'a, demikianlah agar kami memalingkan darinya as-su', kejelekan, wal fahsya, dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya Nabiullah Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, yang ikhlas, memurnikan ibadahnya, memurnikan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah obat yang pertama, ikhlas lillahi azza wa jalla, memurnikan kecintaannya, memurnikan al-mahabbah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menahan al-ma'asi wa dzunub bil jawarih. Dan dia menahannya karena lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih cinta dan lebih memilih kesenangan di kampung akhirat, lebih memilih kesenangan yang abadi daripada kesenangan yang sebentar. Dia menikmati sebentar yang sesaat, berakibat penyesalan yang berabad-abad, waliyadzubillah. Kemudian di antara obatnya adalah Al-Quran, merupakan syifa. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jikalau kami menjadikan Al-Quran itu suatu bacaan a'jami, dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan laula fussilat ayatuh, mereka mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya, a'jamiyun wa arabi, apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa, maka katakanlah kepada mereka, huwa lil ladzina amanu, Al-Quran itu adalah huda wa shifa, sebagai petunjuk dan penawar obat, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sadaqallahul azim, maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Al-Quran adalah syifa lil qulub. Al-Quran adalah obat dari berbagai macam penyakit, penyakit badan dan penyakit hati. Dan diantaranya adalah pembahasan pada hari ini adalah penyakit al-ishq, penyakit cinta dengan Al-Quran. Insyaallah biidznillah
orang-orang yang terkena penyakit cinta dengan dia membaca Al-Quran, mengkaji makna-makna Al-Quran, memahami Al-Quran, melihat di dalam Al-Quran tentang larangan-larangan Allah, di dalam bermaksiat kepada Allah, di dalam ghadul basar, di dalam janji-janji Allah terhadap orang-orang yang beriman. Allah janjikan kepada mereka al-jannah an-na'im, surga yang penuh di dalamnya kenikmatan. Dan Allah ancam di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang musirran alal ma'asi wa dhunub al-fasiqin, Allah ancam mereka dengan nar jahannam wal'iyadu billah. Nah, kemudian obat yang selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ad-du'a, berdoa, merengek-rengek berdoa, memohon, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegelisahan, gundah gulana, kesengsaraan hidupnya, merana, menderita dan lain sebagainya, dilewatkan. Dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar musibah, malapetaka atau penyakit ini dilewatkan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Yusuf berdoa agar dijauhkan dari asu wal fahsya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Kemudian tentunya ayyuhal muslimun rahimakumullah, di dalam ad-du'a mempunyai syarat-syarat dan 6 poin-poin yang perlu diketahui sehingga doa tersebut bisa dikabulkan. Di antaranya adalah merengek-rengek dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memakan makanan yang halal, minuman yang halal, memakai pakaian yang halal, mencari rezeki yang halal dan lain sebagainya. Kemudian diperhatikan juga dengan waktu-waktu di dalam berdoa. Waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan, diijabahi. Bainal adzan wal iqamah. Wa thuluthul lail, sepertiga malam. Kemudian di penghujung waktu di hari Jumat, qabail al-maghrib, dan waktu-waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu 10 menit.